Halo sobat, kali ini saya tuh mau menyampaikan kenapa saya lebih percaya kepada Alkitab dan lebih yakin kepada Alkitab daripada yang lain. Dimana itu semua termuat di dalam pengajaran Alkitab. Pengajaran Alkitab yang membuat saya terkesan dan membuat saya tuh terheran-heran. Inikah kitab kebenaran itu? Dimana Alkitab itu bisa memberitahu kita sejarah yang benar, memberikan kabar gembira tentang keselamatan, memberitahu kita tentang akhir zaman, dan juga bisa mendidik, melatih kita menjadi pribadi yang terpuji dan pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Banyak pengajaran di dalam Alkitab yang mengajarkan kepribadian kita. Contohnya, di dalam Alkitab kita tidak diajarkan untuk mendoakan orang mati. Kalau di luar sana masih banyak ajaran yang mengajarkan supaya kita mendoakan orang mati, tetapi Alkitab tidak. Mungkin di luar sana ada ajaran yang mendoakan orang mati. Nanti kalau datang ke kuburan, ke makamnya, doakan yang sudah mati. Nanti bisa didoakan dari rumah, kirim doa. Nanti bisa kasih bunga atau apa di perempatan untuk kirim doa. Itu mungkin ajaran-ajaran dari luar. Tapi ajaran Alkitab tidak seperti itu. Alkitab menyatakan bukan orang yang mati yang membutuhkan doa, tapi orang yang masih bernafas, orang yang masih hiduplah yang butuh doa. Orang yang sudah mati ngapain didoain? Karena orang yang sudah mati secara rohani dia sudah kembali kepada Bapa yang ada di surga, dan secara jasmani dia kembali lagi menjadi tanah. Alkitab tidak mengajarkan kita kalau kita butuh arwah orang mati sebagai makelar agar doa kita sampai kepada Bapa atau kepada Allah. Itu tidak diajarkan kepada Alkitab. Kalaupun ajaran-ajaran di luar sana masih ada yang mengajarkan, nanti kalau kita datang ke kuburan, nanti kita berdoa supaya doa kita sampai kepada Allah melalui arwah orang mati itu gitu. Itu mungkin ajaran-ajaran di luar, tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang Alkitab ajarkan, kalau kita berziarah ke makam, itu sebatas kita mengenang, sebatas menggugah memori kita, mengingatkan ingatan kita atas orang yang pernah berjasa, yang sudah dimakamkan di makam itu. Jadi kita nggak perlu nih ngasih air kembang, ngasih dupa, kemenyan, atau apa-apalah, itu nggak perlu. Kita datang berziarah itu sebatas kita datang menggugah ingatan kita, mengingatkan kita akan jasa-jasa dari orang yang sudah meninggal itu. Bukan malah mendoakan orang mati di makam, atau berdoa menggunakan arwah orang mati supaya doa kita sampai kepada Allah. Itu salah. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Banyak pengajaran dalam Alkitab yang luar biasa. Contoh lagi, Alkitab mengajarkan kita kalau kita mau melawan iblis, kita gunakan senjata iman. Alkitab hanya mengatakan, sekecil apapun imanmu, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Sekalipun kita melawan iblis, yang kita gunakan sebagai senjata itu iman kita. Asalkan kita punya iman, kita percaya, maka itu menjadi satu kekuatan yang besar. Alkitab tidak mengajarkan kita kalau kita mau masuk melawan iblis, kita harus gunakan ayat-ayat Alkitab. No. Iblis pun tahu akan kita kebenaran, iblis pun tahu akan ayat Alkitab. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk permainan dunia iblis. Alkitab tidak mengajarkan kalau kita mau menarik pusaka, kita gunakan ayat Alkitab. No, nggak bisa. Alkitab juga tidak mengajarkan kalau kita mau mempelajari ilmu kebal, pengasihan, ilmu pelet, ilmu pelarisan gitu ya, harus menggunakan ayat Alkitab. No, nggak bisa. Ayat Alkitab tidak bisa dipergunakan untuk permainan-permainan iblis. Karena Alkitab itu adalah kitab kebenaran. Alkitab itu kitab yang datang dari Tuhan, bukan kitab yang datang dari iblis. Jadi nggak bisa digunakan untuk permainan iblis, untuk tipu muslihat iblis.
Di mana Alkitab hanya menyatakan bagaimana cara kita supaya bisa memerangi iblis. Alkitab berkata, jikalau engkau ingin berperang, maka jadikanlah imanmu sebagai senjatamu. Sekecil apapun imanmu, maka terjadilah segala sesuatu sesuai dengan imanmu. Ketika kita melawan iblis, kita nggak perlu takut. Kita gunakan iman. Kita punya iman. Kita punya iman percaya. Semakin besar iman kita, semakin kuat power yang akan kita keluarkan. Jadi Alkitab nggak mengajarkan loh ya, kalau mau narik pusaka buka tabir gaib pakai Alkitab nggak bisa. Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Karena Alkitab itu datang dari Tuhan, bukan untuk permainan iblis. Bahkan Alkitab itu tidak mengajarkan kita untuk mengkafir-kafirkan orang lain atau memurtad-murtadkan orang lain atau memfasik-fasikkan orang lain. Sekalipun di dalam Alkitab ada pembelajaran tentang orang-orang kafir, orang-orang fasik ya, atau yang murtad, tapi kita tidak diajarkan untuk mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan atau memfasik-fasikkan orang lain. Itu bukan ajaran dalam Alkitab. Yang Alkitab ajarkan, kita harus mengasihi sesama manusia. Mau dia satu agama, mau dia beda agama, mau dia orang mana saja, kita cinta kasih. Dan banyak orang-orang Kristen yang merangkul kekeluargaan, merangkul, menggandeng. Jadi orang Kristen yang fanatik itu jauh lebih baik daripada orang Kristen yang tidak tahu Kristen. Karena orang Kristen yang fanatik, orangnya itu akan cinta damai. Orangnya akan benar-benar memahami Alkitab. Karena tidak ada unsur untuk pengajaran kejahatan di dalam Alkitab. Karena dalam Alkitab menegaskan ada dua kasih mula-mula. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kemampuanmu, segenap materimu, segenap talentamu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ajaran Kristen tidak mengajarkan kita untuk menyakiti orang lain, tidak mengajarkan kita untuk menjadi pencemooh, mengata-ngatai orang lain sebagai orang kafir, orang fasik maupun orang murtad. No, itu bukan ajaran Kristus. Itu kenapa aku merasa Alkitab ini luar biasa. Aku terkesan dengan pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Bahkan luar biasanya lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk memerangi sesama manusia. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk memerangi sesama manusia atau membunuh sesama manusia. Karena yang Alkitab ajari, perangilah si iblis. Iblis yang menjadi musuh kita, bukan sesama manusia. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk memerangi atau berbuat jahat sesama manusia. Tetapi perangilah iblis. Yang menjadi musuh kita orang beriman itu bukan sesama manusia, tetapi yang menjadi musuh kita orang beriman itu adalah iblis. Karena iblis datang hanya untuk mengambil atau mencuri, mematikan, dan membinasakan. Itu tujuan iblis datang di hidup kita. Iblis tidak ingin menolong kita, iblis tidak ingin bantu kita dan yang lain. Yang iblis inginkan, dia hanya ingin mencuri, mematikan dan membunuh. Itu tujuan iblis hadir di dalam hidup kita. Jadi yang menjadi musuh kita itu iblis, bukan sesama manusia.